Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Hadir semuanya hari ini? Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Anak-anak ibu ada yang ingat materi kita sebelumnya apa? Tentang jual beli, Bu. Iya, tentang jual beli. Sudah paham semuanya tentang jual beli? Sudah, Bu. Oke, sekarang masuk kita kepada pembelajaran yang baru, yang mana yaitu konsep mutlak dan muqayyad. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana Ibu harap anak-anak semua dapat mengetahui tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Nah, sekarang masuk kita kepada pembelajaran mutlak dan muqayyad. Di sini kita akan membahas 3 poin. Ya. Baiklah, yang mana kita di sini kan membahas 3 poin. Kata itu tadi kan? Ya, Bu. Kita yang pertama yaitu nanti kita akan membahas tentang pengertian dari mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Nah, adakah anak-anak ibu tahu apakah itu pengertian dari mutlak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya itu mutlak adalah lafaz yang sebenarnya yang tidak dibatasi oleh hal apapun. Lafaz yang sebenarnya yang tidak dibatasi oleh hal apapun. Tidak dibatasi hal apapun. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang berkaitan ataupun membutuhkan satu sifat yang terkait. Membutuhkan satu untuk yang terkait dengan sifatnya. Kalau kita lihat bahwasanya itu mutlak ini bisa dia berdiri sendiri tanpa memerlukan hal apapun ataupun tanpa memerlukan bantuan yang lain. Sedangkan kalau muqayyad ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada penjelasan selanjutnya ataupun dia harus ada kaitannya yang sebelumnya. Paham Anak Ibu? Paham, Bu. Oke, selanjutnya masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu hukum dari mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Nah, yang pertama yaitu hukum mutlak. Ada anak yang tahu apa itu hukum mutlak? Ya, Bu.
Paham, Bu. Kayak mana tadi? Bahwasanya hukumnya itu sebenarnya tetap dimutlakkan. Tetapi apabila ada yang muqayyad ataupun yang membatasinya, maka dia akan berubah hukumnya. Bukan mutlak lagi, tetapi dia Muqayyad. Sedangkan yang kedua yaitu hukum muqayyad. Hukum muqayyad. Yang mana hukumnya itu tetap muqayyad ataupun dia tidak bisa kembali ke sini. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dikaitkan. Nah, hukumnya itu tetap muqayyad, tetapi apabila ada yang menegakkannya, maka hukumnya itu tidak muqayyad lagi. Dia balik kepada hukum mutlak. Paham kan, Ibu? Paham, Bu. Nah, sebagai contohnya, kita bikin contohnya yaitu contohnya yaitu fatahriru raqabatin mukminatin, hamba yang mukmin. Nah, apabila kita mencari mutlak, di sini yaitu mutlak tadi kan lafaz yang sebenarnya yang tidak dibatasi hal apapun. Nah, di sini kita bisa ambil yaitu raqabatin, yang mana dia itu kan hamba. Hamba. Arti dari raqabatin yaitu Hamba. Nah, dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa di sini hamba yang itu yang laki-laki atau perempuan, mukmin atau tidak. Di sini itu tidak dibatasi. Sedangkan kalau muqayyad tadi itu dikaitkan dengan sifat yang mana itu raqabatin mukminatin, hamba yang mukmin. Nah, di sini kan kalau mukminatin berarti dia udah khusus, yang mana hamba yang Mukmin. mukmin. Dia ini berarti yang ini muqayyad, sedangkan raqabatin yaitu Mutlak. mutlak. Paham kan, Ibu? Paham, Bu. Kalau muqayyad yaitu khusus, sedangkan yang mutlak itu umum, yang tidak dibatasi oleh hal apapun, dia berdiri sendiri. Paham kan, Ibu? Paham, Bu. Oke. Ya. Oke, sekarang kan kita tadi udah membahas satu poin. Yang kedua yaitu hukumnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu kaidah dari ataupun kaidah mutlak dan muqayyad. Ini kita membahas poin yang ketiga dari konsep mutlak dan Muqayyad. muqayyad. Nah, poin yang ketiga yaitu kaidah ataupun ketentuan mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Nah, poin yang ketiga ini ada nggak yang tahu mana itu apa maksudnya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang itu yaitu kaidah mutlak dan muqayyad, yang mana kita bahas poin yang pertama. Hukum mutlak dibawa ke muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Hukumnya sama. Nah, di sini
Ya, Bu. Nah, terus apabila mutlak itu ada sebabnya dan ada hukumnya. Dan apabila sebab dan hukumnya ini sama, maka dia menjadi Muqayyad. muqayyad. Paham Anda Ibu? Paham, Bu. Nah, sebagai contohnya kita bisa ambil yaitu hurrimat Kumul maitat. Nah, hurrimat alaikumul maitat wa damu. Yang mana di sini itu kan diharamkan bagimu Bangkai. bangkai. Nah, di sini kan sebabnya kan bangkai, berarti dia itu tidak halal Dimakan. Nah, di sini penyebabnya karena dia bangkai. Nah, di sini hukumnya itu Haram. haram. Nah, apabila sebab ini sebab kan bangkai dan hukumnya itu haram, maka yang mutlak tadi itu menjadi Muqayyad. paham kan itu semuanya? Paham, Bu. Nah, sedangkan yang kedua yaitu mutlak itu dibawa ke muqayyad. Apabila sama hukumnya walaupun beda sebabnya. Beda sebabnya. Nah, di sini kan sama hukumnya, tetapi berbeda sebabnya. Dia akan dibawa bahwa mutlak itu akan menjadi muqayyad. Paham Anda Ibu? Di sini kan sama sebab sama hukumnya dibawa ke mutlak muqayyad. Sedangkan poin yang kedua yaitu sama hukumnya, tetapi sebabnya itu berbeda. Dia akan tetap dihukumkan sebagai muqayyad. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Paham sampai poin yang kedua itu semuanya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yaitu poin yang ketiga dari kaidah mutlak ataupun ketentuan dari mutlak dan muqayyad. Yang mana poin yang ketiga yaitu mutlak tidak dibawa ke muqayyad, muqayyad walaupun hukumnya tidak sama, tetapi sebabnya sama. Yang mana kalau poin yang ketiga ini hukumnya itu tidak sama, tetapi terjadinya itu ataupun sebab terjadinya itu sama. Nah, sekarang ibu beri contoh ya supaya paham. Yang mana contohnya itu kita ambil dengan berwudu dan tayamum. Berwudu dan tayamum. Yang mana berwudu dan tayamum kan sama-sama dari pengganti ketika kita Mau sholat. Nah, berwudu kita apabila ada Air. Apabila tidak ada air maka kita Tayamum. Nah, di sini dapat Ibu apakan bahwa berwudu dan tayamum. Kalau berwudu kan membasuh tangan sampai dua batang sampai siku tangan. Siku kan membasuh tangan sampai siku.
sampai siku. Sedangkan kalau tayamum dia cuma lepas tangan tuh, tetapi dia cuma lepas tangan, tidak ada kata pembatas ataupun harus sampai kepada dua sikunya. Dia itu cuma bilang membasuh tangan tanpa ada sampai siku. Paham mana ibu? Yang mana kan sebabnya itu sama-sama mau sholat, tetapi hukumnya itu tidak Sama. sama. Sekarang yaitu masuk kita kepada poin yang keempat. Ya. Oke, selanjutnya yaitu paham mana itu poin yang ketiga nih? Paham, Bu. Nah, kita tadi udah bilang lagi kita kepada poin yang keempat. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat supaya anak ibu tahu semuanya ya. Iya, Bu. Oke. Yang mana poin yang keempat dari ketentuan mutlak dan muqayyad ini, sebab dan hukumnya tidak sama. Tidak sama. Sebab dan hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Tidak sama. Yang mana jadi mutlak itu tidak dibawa ke Muqayyad. muqayyad. Paham mana ibu? Paham, Bu. Tidak dibawa ke muqayyad. Nah, adapun contoh pada poin yang terakhir ini yaitu tentang memotong tangan bagi orang yang Mencuri. Ini sebab dan hukumnya. Kalau mencuri hukumnya itu apa? Berdosa. Itu perbuatan yang Haram. haram. Sebab karena dia mencuri punya orang. Maka yang mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad. Paham mana itu semuanya? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba anak ibu ada yang nggak bisa yang memberi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Tak ada. Oh, baiklah, kalau tidak ada, yang mana ibu akan menyimpulkan dengarkan baik-baik ya. Pembelajaran kita yaitu konsep mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak itu lapas yang sebenarnya yang tidak dibatasi oleh apapun. Sedangkan muqayyad itu mengkaitkan ataupun satu sifat yang terkait dengan dirinya sendiri. Paham mana ibu? Paham, Bu. Nah, sedangkan hukumnya itu dia itu tetap mutlak. Apabila ada hal yang membatasinya maka dia Muqayyad. Sedangkan hukum muqayyad itu tetap muqayyad, tetapi apabila ada hal yang membatasinya ataupun mutlak, dia akan menjadi hukumnya itu Mutlak. mutlak. Paham mana itu semuanya? Paham, Bu. Oke, sedangkan ketentuannya itu yaitu 4 poin, yang mana mutlak di bawah hukum muqayyad apabila sebab dan hukumnya Sama. sama. Mutlak dan muqayyad, mutlak di bawah hukum muqayyad apabila hukumnya sama tetapi sebabnya itu berbeda. Dia itu di bawah ke Muqayyad. muqayyad. Poin yang ketiga yaitu mutlak tidak di bawah ke muqayyad walaupun sama sebabnya tetapi hukumnya Berbeda. ya. Sedangkan poin yang keempat yaitu sebab dan hukumnya sama, maka mutlak itu tidak dibawa ke Muqayyad. karena dia berdiri sendiri tanpa ada hal apapun yang membatasi. Paham mana itu semuanya? Paham, Bu. Oke. Untuk tugas di rumah, coba cari contoh dari mutlak dan muqayyad ini apa-apa saja contohnya dari 4 poin tadi ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila ibu ada salah ataupun kurang paham, silahkan bicarakan minggu yang akan datang. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.